Untuk melakukan unjuk rasa dalam suasana yang sejuk terus dikeluarkan menjelang unjuk rasa yang akan berlangsung pada 4 November besok. Polisi sejauh ini mengatakan sudah menyiapkan 18.000 anggotanya untuk mengamankan aksi besok. Kita berbincang soal kondisi keamanan Jakarta besok dan bagaimana menyikapi tuntutan para pengunjuk rasa. Sore ini sudah ada Guru Besar Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Profesor Ayu Mazri Azra, dan juga Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Awi Setiono. Pak Awi, Pak Azra, terima kasih. Ya, terima kasih. Ke Pak Awi terlebih dahulu. Jadi besok itu diperkirakan ada berapa yang demo, Pak? Namanya juga perkiraan ya. Kita masih mendata terus, mengupdate. Memang sementara ini perkiraan antara 35.000 sampai 50.000. Tapi kembali kita tunggu besok realnya. Kalau titik-titik tentu warga juga memperhatikan karena itu adalah titik di mana mereka bekerja dan lain-lain. Yang perlu diwaspadai titik mana saja? Karena ada pengalihan jalur? Yang jelas memang ada 2 titik rencana terakhir ya. Rencana terakhir kembali lagi kami sampaikan karena memang ini berubah-berubah. Yang pertama kan hanya 1 titik di depan istana. Kemudian 3 hari kemarin ada perubahan lagi, ada rencana mau longmas menuju DPR. Jadi yang perlu diwaspadai yang jelas masyarakat tentunya kita harus sampaikan ini karena nanti takutnya masyarakat terjebak macet atau terganggu perjalanannya. Jadi mereka titik kumpulnya di Masjid Istiqlal dan beberapa masjid-masjid di sekitar Monas karena memang pengalaman kemarin di tanggal 14 itu memang mereka juga masa cair datang dari mana-mana. Dari Istiqlal kemana, Pak? Dari Istiqlal kemudian mereka start melalui lapangan Banteng, Hotel Borobudur, belok kanan, kemudian masuk ke Jalan Merdeka Timur, kemudian lurus menuju KKP, belok kanan, Jalan Merdeka Selatan, lewat Balai Kota sampai dengan Patung Kuda Indosat, belok kanan menuju Jalan Merdeka Barat. Ini akan ditutup jalan dari pukul berapa? Sangat situasional. Nanti memang kita tetap upayakan ya, kita upayakan kalau masih bisa masyarakat menggunakan lajur-lajur yang ada, tentunya kita akan berikan kesempatan ya, karena memang kita mengamankan ini ya, mengamankan pendemo dan mengamankan masyarakat yang tidak melaksanakan demo kan. Karena kan demo kemarin itu Jalan Medan Merdeka Selatan ditutup kan, Pak ya? Ya tadi situasional, karena kemarin kan kita pakai yang jalur yang sebelah selatan, Medan Selatan kan. Yang sebelah sini kan akhirnya karena memang full tertutup di KKP akhirnya nggak ditutup juga. Padahal sebenarnya yang penggunaan itu yang jalur yang sebelah selatan. Tapi kita lihat juga kalau memang jalur di 2 jalur di Jalan Merdeka Barat itu memang tidak memungkinkan untuk 1 jalur aja ya, kita dua-duanya akan kita tutup. Tapi intinya sih ada di jalur sebelah situ. Kalau Prof. Azra, Presiden sudah mengatakan tidak akan mengintervensi proses hukum. Kalau kita lihat, perlukah demonstrasi ini untuk menekan kepolisian agar proses hukumnya terus berlangsung? Kalau demonstrasi sih boleh-boleh aja ya, tapi mungkin harus dipertimbangkan konteks yang lebih luas juga. Masyarakat, publik gitu ya, yang juga harus menjalankan ibadah dalam pengertian yang luas, mencari rezeki ke kantor, itu ibadah semua. Jadi kalau demonya besar-besaran kayak besok itu rencananya, ini kan menciptakan suasana psikologis yang agak mencengkram ya. Banyak orang ketemu dengan saya misalnya menyatakan, wah ini sangat, ada yang pakai bahasa Inggris, sangat worrying katanya, sangat mengerikan gitu. Nah jadi ini kan nggak sebetulnya dilihat dari konteks keagamaan, kehidupan kebangsaan tidak terlalu pas gitu ya. Apalagi memang tadi barusan kita lihat polisi masih terus berusaha kan, proses hukumnya masih berjalan. Berusaha memanggil saksi-saksi ya kan, apakah ini betul-betul polisi biar merasa yakin. Salah apakah satu ini yang jadi saksi ahli adalah Imam Besar FPI. Rizik Syihab. Iya. Tanggapan Anda, menurut Anda? Ya saya kira bagus dia dipanggil supaya dia menjelaskan betul bahwa apakah ini termasuk penistaan agama atau tidak ya, dari sudut pandang agama sebagaimana yang dipahami oleh Rizik Syihab. Tapi juga bisa dipanggil misalnya ulama yang lain ya, katakanlah misalnya ulama NU, ulama Muhammadiyah dipanggil. Saya kira mungkin dugaan saya semuanya akan sepakat bahwa itu adalah penistaan ya.
Cuma mungkin apakah misalnya kalau itu dianggap sebagai penistaan, katakanlah begitu, apakah perlu misalnya itu terus-terusan misalnya atau melakukan demo besar-besaran seperti itu? Apakah tidak misalnya cukup dengan memberikan peluang kesempatan yang lebih besar kepada Polri untuk segera menuntaskan ini? Ya oke lah, bisa juga demo ya, tapi mungkin demo yang tidak mengganggu kegiatan publik yang lain. Yang dipermasalahkan oleh para demonstran adalah tidak ada ruang bagi mereka selain demonstrasi, ada ruang lain yang bisa dilakukan, solusi lain? Oh ya, tadi yang saya bilang itu, demo boleh demo, misalnya demo dalam skala yang tidak masif, misalnya yang kemudian menimbulkan mengganggu kehidupan publik, orang nggak bisa jalan, nggak bisa lewat, nggak bisa pergi beribadah. Tadi yang saya sebut ibadah itu mencari nafkah itu ibadah, bukan hanya sholat, tapi orang pergi ke kantor di lingkungan Tamrin, di lingkungan Merdeka Barat, Merdeka Utara, Selatan, Timur itu kan terganggu. Bahkan orang mau naik kereta ke Gambir misalnya, dia harus melakukan perjalanan mencari nafkah keluar kota misalnya, nggak bisa. Prof. Azra, demo yang melibatkan banyak orang kan tentu rentan disusupi, apalagi ini juga kita tidak bisa melepaskan dari konteks pilkada. Bagaimana, apa yang betul-betul harus dipahami warga, yang dipahami para pendemo soal ini? Ya, kalau kaitannya dengan pilkada, saya kira kita kembalikan aja pertama kepada prinsip Islam ya. Islam itu mengajarkan bahwa ekspresi politik itu harus disalurkan, diwujudkan secara damai. Yang kedua, kalau kita kembalikan kepada prinsip demokrasi, itu ada prinsip namanya reward and punishment. Jadi reward itu kalau orang yang kita lihat dari rekam jejaknya itu memang bagus, maka kita kasih reward dia, rewardnya itu memilih dia. Tapi kalau misalnya calon itu memang melakukan hal-hal atau track recordnya tidak menyenangkan atau hal-hal yang tidak pada tempatnya, ya jangan dipilih. Itulah yang disebut dengan punishment. Jadi reward and punishment itu yang harus dilakukan secara damai. Oke, Pak Awi, banyak yang disiapkan kepolisian. Tentu kita tidak ingin ada hal-hal yang tidak ingin terjadi. Dari mulai polisi memakai hijab disiagakan di paling depan, memakai sorban dan lain-lain. Tapi jika ada hal yang tidak diinginkan terjadi, apa antisipasinya? Apakah sudah disiapkan semuanya? Oh ya, kita sudah menerapkan itu. Kita membuat rencana pengamanan. Ada sekitar 26 titik yang kita siapkan sewaktu-waktu, dan kita bisa terapkan nanti sistem pengamanan kota. Jadi ada dalam pengamanan demo ini memang kita ada beberapa instrumen yang kita pakai. Yang pertama misalnya terkait dengan pengendalian massa, kita menggunakan Perkap nomor 16 tahun 2006. Itu masih landai ya. Kemudian dalam situasi landai tadi bisa aja eskalasi, bisa naik ya. Kita akan menggunakan Perkap nomor 1 tahun 2009 dengan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian. Di situ ada fase-fase di mana dengan kedatangan polisi bisa menimbulkan efek deteren, kemudian polisi menggunakan perintah-perintah secara lisan, polisi menggunakan kekuatan tangan kosong, polisi menggunakan kekuatan tangan keras, polisi menggunakan kekuatan tumpul dengan water cannon, dengan gas air mata, security barrier. Itu kan represifnya Pak Awi. Kalau persuasifnya ada hal, misalnya fasilitas untuk para pendemo dan lain-lain. Oh iya, kalau persuasif kita sudah menjalankan itu semua, termasuk nanti di hari hanya sendiri kita secara persuasif dengan kita memilih negosiator polan-polan yang pakai hijab itu tentunya juga kita harapkan juga mendinginkan suasana gitu. Kita bekali mereka air minum, kita bekali permen, kita ajak dialog mereka, sehingga ya apapun ya dengan naluri feminimnya ini ya semoga bisa mendinginkan situasi. Kemudian kita juga pasti kita dari awal kita mesti ada namanya dalmas awal. Dalmas awal kita juga tanpa apa-apa, polisi tadi kekuatan dengan tangan kosong, polisi juga berdiri saja mengamankan, mengawasi begitu. Pak Awi, aturannya kan sampai pukul 18 ya kalau demonstrasi ya. Jika sulit untuk dibubarkan dan demonstrasi belum selesai, apa persiapannya atau apa yang biasanya akan dilakukan oleh polisi? Pada intinya semua itu sangat tergantung nanti di lapangan ya, di lapangan. Semua komando di bawah kendali Kapolres Jakarta Pusat, di bawah Kapolda Metro Jaya ya. Itu ada pengendali di sana. Jadi sesuai undang-undang memang pelaksanaan demo sampai sampai pukul 18.00. Namun kita secara persuasif
Sebenarnya kita sudah berjalan nih. Bapak Kapolda, Bapak Pangdam ini pun tadi siang juga kembali lagi waktu Habib Rizik juga diperiksa di Barreskrim, juga dialog di sana, juga audiensi di sana terkait dengan pelaksanaan besok. Kita juga berharap yang rencana semula hanya satu titik di Monas, kemudian ada rencana lagi akan long march ke DPR, kita juga akan negosiasikan. Tapi izin yang diajukan itu tadi daerah situ aja, Pak? Ya, makanya kita negosiasikan, cobalah tidak usah sampai ke Monas, karena rencana mau menginap itu. Nah, ada yang menginap di Istiqlal juga, di DPR juga kami dengar. Kalau menginap di Istiqlal itu kan memang itu masjid ya, tempat ibadah. Kita juga tidak bisa menghalang-halangi orang menuju ke masjid. Tapi tadi yang saya sampaikan, rencana yang awal kan memang satu titik di depan istana. Bahkan saya waktu itu juga ada di sana waktu audiensi Bapak Kapolda, ada Bapak Pangdam, ada Habib Rizik, itu menyampaikan bahwasanya di depan istana saja. Tapi kok ada opsi lain ke DPR. Ini yang lagi dinegosiasikan, ya kita harapkan ya selesai demo ya selesai gitu loh. Karena kemarin pulang ke tempat kita harapkan gitu. Karena kemarin sempat terlentar dari Habib Rizik ya. Minta bantuan kepolisian untuk memfasilitasi bagaimana caranya istana bisa menerima, dan alhamdulillah ini istana sudah bisa menerima gitu. Oke. Jadi sebenarnya tujuan demo ini sebenarnya sudah tercapai. Kan tadi kita lihat kan bahwasanya Pak Basuki Cahayapurnama kan diproses kan, ya. Dan tuntutannya itu. Oke, Prof. Azra, kalau kita melihat tadi Istiqlal sudah ramai pendemo besok dari luar kota. Anda melihatnya seperti apa? Ini antusiasmenya memang begitu besar? Ya, ini kan sebetulnya masalah yang kompleks ya, yang sesungguhnya tidak hanya terkait dengan kasus penistaan, katakanlah begitu, Ahok ya, tapi juga agenda-agenda yang sebetulnya lebih luas, ya, lebih ada misalnya di sana itu maksud untuk menegaskan eksistensi diri, ya. Eksistensi diri dari baik kelompok-kelompok tertentu maupun juga orang-orang tertentu yang selama ini mungkin tidak memiliki peluang yang cukup besar, baik karena perubahan-perubahan politik di dalam negeri maupun luar negeri, sehingga kemudian tidak memungkinkan untuk mereka tampil ke depan, ya kan? Tidak ada kesempatan. Kalau dulu misalnya katakanlah Presiden George W. Bush misalnya, itu bisa diangkat kebijakan-kebijakannya menjadi bahan untuk demo, amunisi. Tapi sejak masa Obama ini kan anti-Amerikanisme di Indonesia kan merosot tajam, karena tak ada yang bisa diangkat mengenai itu. Nah, itu salah satunya. Tapi Presiden juga menaruh perhatian benar seputar ini, tokoh-tokoh politik bertemu, elit politik bertemu. Ini langkah dari pemerintah yang seperti apa menurut Anda? Ya, sebetulnya langkah itu positif ya. Tapi juga ada orang yang bilang ini overreacted ya. Jadi berlebih-lebihan menyikapinya, sehingga kemudian seolah suasananya itu betul-betul gawat gitu ya, kira-kira begitu. Itulah yang disebut oleh banyak orang sebagai seolah ini sangat mengkhawatirkan. Baru saja saya di luar sebelum masuk ke sini ini ada kawan yang bilang, oh, ini kok mengerikan benar gitu ya. Jadi inilah saya kira apalagi kemudian terjadi kontroversi perdebatan dari pernyataan tokoh-tokoh publik. Ya, seperti yang Anda katakan tadi, ini agak kompleks, tapi saya ke Pak Awi, jadi besok kita biasa saja ya Pak Awi ya. Ya, memang kita harapkan demikian. Percayakan ya, keamanan ibu kota ini insya Allah Polda Metro akan all out, di backup oleh Mabes Polri dan TNI. Jadi kita besok aktivitas seperti biasa juga Pak Azra ya? Iya, saya cuma ingin menegaskan ya bahwa pertama sebetulnya ya kalau kita baca fikih klasik ya, ketentuan fikih politik dalam Islam itu sesungguhnya tidak boleh itu misalnya melakukan aksi-aksi yang kira-kira ujung tembaknya atau ujung sasarannya pada akhirnya adalah yang disebut dalam fikih politik itu sebagai Amirul Mukminin. Di Indonesia Amirul Mukminin itu adalah presiden dan wakil presiden, ya kan? Jadi kalau misalnya tadi kemudian tujuannya adalah itu tadi menghilangkan atau mengurangi legitimasi otoritas dari Amirul Mukminin yang presiden, maka ini nggak sesuai dengan apa yang sudah diajarkan, dirumuskan, ditetapkan oleh para ulama fikih politik dalam Islam. Prof. Azra, terima kasih. Terima kasih. Pak Awi, terima kasih. Mas Rigo. Informasinya tentu berharga untuk keluarga yang besok harusnya sih menjalani kegiatan seperti biasa. Usai jeda di